Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang undang-undang perkawinan di negara Brunei Darussalam. Hubungan dengan Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam masih mempertahankan Undang-Undang atau Hukum Brunei edisi revisi tahun 1984 atau Law of Brunei Revised Edition 1984. Dalam Hukum Brunei 1984 ini ada beberapa bagian yang mengatur perkawinan dan perceraian, yakni bagian 76 atau chapter 76 tentang perkawinan, 2. Bagian 77 atau chapter 77 tentang majelis agama dan hakim pengadilan, dan 3. Bagian 124 atau chapter 124 tentang pendaftaran perkawinan. Bagian 76 yang mengatur masalah perkawinan ini mencakup 41 pasal yang dapat dikelompokkan menjadi 5 bab sebagai berikut. Bab 1, urutan masing-masing bagian 1-8. Bab 2, perkawinan agama pasal 9-14. Bab 3, perkawinan sipil pasal 15-25. Bab 4, pelanggaran dan hukuman pasal 26 sampai dengan 32. Bab 5, aturan peralihan pasal 33 sampai 41. Sementara pada bagian 77 atau chapter 77, Majelis Agama dan Hakim Pengadilan mencakup 205 pasal dan dibagi menjadi 11 bab, yaitu bab 1 pendahuluan pasal 1 sampai dengan 4, bab 2 majelis pasal 5 sampai 44 yang dibagi menjadi konstitusi pasal 5 sampai 18, cara kerja pasal 19 sampai dengan 37, otoritas dalam masalah-masalah agama pasal 38 sampai 44. Kemudian bab 3 pengadilan agama pasal 45 sampai dengan 96 yang dibagi menjadi jurisdiksi pasal 45 sampai 50, prosedur umum pasal 51 sampai 61, prosedur penyelesaian pidana pasal 62 sampai 79, prosedur penyelesaian perdata atau sipil pasal 80 sampai 96. Bab 4 keuangan yang terdiri dari pasal 97 sampai 122 yang dibagi menjadi sumber keuangan pasal 97 sampai 106, laporan keuangan atau account pasal 107 sampai 113, zakat dan fitrah pasal 114 sampai 121, pengumpulan sumber keuangan pasal 122. Bab 5 masjid pasal 123 sampai 133. Bab 6 perkawinan dan perceraian pasal 134 sampai 156. Bab 7 nafkah keluarga pasal 157 sampai 163. Bab 8 pindah agama pasal 164 sampai 168. Bab 9 penolakan agama Islam pasal 169. Bab 10 pelanggaran pasal 170 sampai 196. Bab 11 ketentuan umum pasal 197 sampai 205. Adapun isi bagian 124 dari Undang-Undang Brunei edisi revisi 1984, pendaftaran perkawinan terdiri dari 17 pasal. Demikian juga Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi nomor 20 tahun 1956 mengalami beberapa perubahan kecil, di samping mengganti namanya menjadi Akta Majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77 atau Akum KP 77. Demikian menurut Haji Awang Salim dalam bukunya Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Pengalaman Negeri Brunei, kumpulan paper seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 1998, halaman 7. Bentuk dan isi akte penggal 77
pada prinsipnya sama dengan bentuk dan isi Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Qadi nomor 20 tahun 1955, di mana Undang-Undang Keluarga Islam secara khusus diatur dalam 29 bab atau pasal saja, yaitu di bawah judul Marriage and Divorce pada bagian 6, yakni pasal 134 sampai 156. Sedang judul Maintenance of Dependence pada bagian 7 mulai dari bab 157 sampai 162. Demikian menurut Haji Awang Salim dalam pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam halaman 7 sampai 8. Penyusunan Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Qadi atau disebut Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Qadi Penggal 77 pada prinsipnya sama dengan Undang-Undang Keluarga Islam di negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia. Perlu dicatat, ada minimal 2 undang-undang yang berkaitan dengan hukum keluarga. Pertama, Hukum Brunei Revisi tahun 1984 tentang warisan dan perwalian atau Succession and Regency yang terdiri dari 8 bab dan 32 pasal. Kedua, Chapter 120 atau bagian 120 Undang-Undang Brunei Revisi 1984 tentang perlindungan terhadap anak perempuan kecil dan anak perempuan dewasa, Women and Girls Protection, yang terdiri dari 26 pasal. Demikian teman-teman Undang-Undang Hukum Perkawinan di negara Brunei Darussalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.